Perkenalkan, nama saya Yusdito Ferdian. Saya Diva Leandro. Kembali lagi di Podcast. Infonya Mas Gas. Oke. Oke, pada hari ini kami akan membahas tentang analisis data mahasiswa pendidikan matematika. Ya, kenapa kita mengambil tentang data analisis pendidikan matematika ini, Mas? Ya, karena pertama kita kan sebagai mahasiswa pendidikan matematika, kita itu penasaran nih, apakah minat untuk masuk ke program studi pendidikan matematika itu masih banyak atau justru menurun gitu setiap tahunnya. Padahal kita kan tahu matematika itu adalah mata pelajaran wajib dan peluang kerjanya harusnya banyak ya, karena dari TK apa mungkin ya. Ya, TK pasti ada. Ya, TK, SD, SMP, SMA. Itu Kerja juga. Kerja pasti juga ada. Iya. Ada matematika juga ya. Terus kita juga tahu bahwa fleksibilitas dari alumni pendidikan matematika juga tidak hanya di guru juga ya. Iya. Nah, Banyak di tempat-tempat kerja lainnya. Bank juga kader ya. Nah, maka dari itu kami itu mau mencari tahu nih data apakah peminat dari program studi pendidikan matematika itu masih banyak ataukah justru menurun seperti itu. Dan kita juga akan bagaimana detail dari perkembangannya, apakah kenaikannya atau penurunannya itu terlalu landai ataukah justru sangat tajam seperti itu. Untuk pengumpulan data sendiri kami mencari dalam beberapa situs resmi oleh pemerintah ya. Yeah. Yang pertama itu dari kampus Kuiper, itu ada juga, itu merupakan dari PT Kuiper juga. Terus dari laman situs resmi dari Kementerian Kebudayaan juga ya. Yeah. Pendidikan dan Kebudayaan. Dari PDDKTI. Ya. Itu dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Nah, terus juga kami sempat mencari juga di Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. Ya. Untuk itu kami pertama mencari di Kuiper nih, berapa banyak sih universitas di Indonesia yang masih ada pendidikan matematikanya. Kira-kira itu 124-an ya di Indonesia ya. Nah, makanya kami membagi Indonesia itu dalam beberapa kelas. Terus kami memutuskan kami mengambil di Jawa Tengah. Karena kami juga kita domisilinya di Jawa Tengah juga ya, seperti itu. Terus setelah kami ulik lagi di Kuiper, di Jawa Tengah juga terdapat 12 universitas, tapi ini belum termasuk universitas terbuka. Ya, ini merupakan universitas swasta maupun negeri. Ya. Dari 12 universitas tersebut ada UNS atau Universitas 11 Maret, UIN Wali Songo Semarang, UKSW kampus kita, Unisula, UNES, Unimus Semarang, Untit, IAIN Salatiga, IAIN Purwakarta, Universitas Muria Kudus, Universitas Pekalongan, sama yang terakhir Unimus Surakarta. Nah, dari data yang kita ambilkan biasanya dibagi dalam satu itu ada semester genap, ganjil, atau antara. Nah, kami mengambil rata-rata dari setiap tahun itu, terus kami masukkan dalam data yang sudah ada di sini, bisa dilihat. Itu merupakan rata-rata dari mahasiswa universitas yang dibulatkan ya, untuk kita menghindari angka di belakang koma, karena kita kan nggak tahu ya kalau sistem itu kan kadang untuk mahasiswa yang cuti mungkin tidak mengikuti di semester selanjutnya, makanya kami ambil di rata-ratanya. Kemudian dari data yang kita peroleh ini kita mendapati ada jumlah mahasiswa terbanyak atau modusnya ada di tahun berapa? Di tahun 2020 dari data sebanyak 4.705 mahasiswa. Ya, jadi artinya apa ini, Mas? Artinya ini peningkatan lah. Ya. Dari kalau kita lihat dari 2015 yang sempat segitu terus turun ke 2016.
lalu sempat turun ya. iya, Terus lalu mulai naik lagi dan modusnya bahkan di 2020 di tahun terakhir kita ambil ya. Iya. Ya. Terus kemudian ada juga untuk rata-rata per tahun ada berapa Mas? Mahasiswa per tahun? Ada juga Rata-ratanya tuh sekitar 3.960 mahasiswa per tahunnya. Ya. Nah, itu ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat dari data yang kita lihat itu, kita juga sempat melakukan pengolahan data. Bisa dilihat di sini ya, nanti pengolahan data. Ini ada simpan kuartil segala macam untuk kita mencari keruncingan dan kepencengan dari grafik yang akan kita buat. Dan setelah kita melakukan pengolahan data, akhirnya kita menemukan kita menghasilkan grafik seperti ini. Nah, kita bisa lihat ya bahwa grafik di sini cenderung naik ya. Nah, terus bahwa kita bisa lihat juga bahwa nilai maksimum atau minimum, jadi jarak antar mahasiswa tahun 2020 dan 2015 itu sekitar berapa tadi? Minimum 1.218 mahasiswa. Ini menunjukkan lumayan ya. Tapi dari tingkat keruncingannya ini masih termasuk landai, iya. Karena masih berada di angka 2,95. Ini baru akan mencapai normal ya, baru akan mencapai normal karena kita nggak tahu juga ya ini kenapa masalahnya pendidikan matematika mungkin kurang dari sosialisasinya atau itunya ya. Oke, untuk kesimpulannya jadi gimana Mas? Kesimpulannya ini kalau dari data 2015 sampai 2016 dari 2015 sampai 2020 ya. Dari 2015 sendiri tuh jumlah mahasiswanya tuh di Jawa Tengah terbilang lumayan lah. Kalau dihitung dari 12 universitas. Cuma sayangnya di 2016 itu sempat mengalami penurunan. Ya walaupun tidak terlalu banyak penurunannya, cuma ya namanya turun tetap turun. Terus dari 2016 sampai 2020 itu sudah meningkat lagi. Itu biasanya efek dari kita kayak sosialisasi di SMA. Terus mungkin karena efek juga ini ya. Sekarang kan mungkin melek belajarnya lebih itu lagi ya. Sekarang banyak anak-anak itu sudah mulai sadar diri untuk ayolah sekolah gitu sampai ke tentang yang universitas lah. Iya, seperti itu. Kami itu dalam melakukan analisis di beberapa data ini ada beberapa data itu yang tidak lengkap seperti itu. Makanya kami mengambil dari 2015 sampai 2020. Itu kenapa? Karena update yang paling terbaru itu masih kurang, belum lengkap gitu, belum semua pendidikan tinggi itu mengisi ya. Seperti itu. Terus ada juga ini juga kendalanya juga ada mungkin dari tidak semua universitas dari 2015 itu selalu ada mahasiswanya, selalu buka kelas di program studi tersebut seperti itu. Nah, terus kami juga saat menyayangkan itu sebenarnya kami itu mau menghitung juga persentase dari semua jumlah total mahasiswa di Jawa Tengah. Namun di Badan Pusat Statistik Jawa Tengah itu batasan datanya kita hanya mencatat rekor itu sampai 2018. Terus maksimal itu hanya sampai 2020 kalau nggak salah. Makanya kami nggak sampai menghitung persentase sampai tahun ini total jumlah mahasiswa juga Jawa Tengah. Sekian dari kami. Terima kasih kami. Mungkin ini masih banyak yang kurangnya atau masih banyak salahnya dari tutur kata dalam penyampaiannya. Kami di sini cuma menyampaikan apa yang telah kami teliti, kami analisa, kami research ya dari perdebatan itu. Terus misal ada kesalahan boleh di komen nanti ya di kolom komentar. Oke, terima kasih.